بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana nabiyyan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa thumma qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadirin jamaah salat Isya dilanjut salat tarawih. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore dan malam ini kita diberikan berbagai macam nikmat, yang mana nikmat itu sebanyak kita tidak bisa bersyukur. Wa in ta'udzu ni'matallahi la. Selawat dan salam terlimpahkan, tercurahkan kepada insan mulia yang dimuliakan, yang maha mulia, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Semoga salawat dan salamnya terlimpahkan pula kepada keluarga, sahabat, dan sampaikan pula kepada yang istiqamah dan kita Allah serta sunnah-sunnahnya kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berikutnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah masih ingatkan kita 2 bulan yang lalu kita pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di saat setelah sholat fardu atau sholat sunnah, yang mana doa ini kita sudah mengenalnya. Bahkan kita setelah sholat fardu pasti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini artinya Allahumma ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban atau bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan usia kami pada bulan Ramadan. Nah, di sini doa kita sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa kita telah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditemukan bulan Ramadan. Tapi yang udah ada yang kembali duluan, dan ada yang dia hidup jasadnya tapi ruh yang itu tidak mempunyai iman, sehingga dia tidak memakan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana selalu menebar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan menebar maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bahkan memberikan keberkahan oleh Allah kita untuk semua umat muslim sedunia. Maka dari itu sangat sayang bila mana kita tidak memanfaatkan, memaksimalkan amaliyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini hadirin yang mulia, kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat wahai?
Artinya begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga kita dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah dengan kalimat wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Hadirin yang mulia, kenapa kita dipanggil dengan kalimat iman? Karena pada hakikatnya iman itu sifatnya tunai, yajib wa yanqus. Kadang iman kita lagi naik di bulan Ramadan ini, iman kita lagi naik. Kita sholat berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, membaca qiraatul Quran, khatam Quran, zikir dan amaliyah yang lainnya. Apakah setelah Ramadan berakhir, apakah iman kita tetap istiqomah? Ya, di sini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh wahai orang-orang yang beriman? Karena iman itu sifatnya turun naik. Akhirnya di akhir surat 183 Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Yang namanya takwa sifatnya tidak turun naik, dia selalu ada di atas. Dan salah satu ciri orang yang dapatkan predikat takwanya Allah Subhanahu wa taala, lihat apakah di akhir Ramadan dia tetap istiqomah sholat yang berjamaah, apakah di akhir Ramadan dia tetap istiqomah membaca Al-Quran, apakah di akhir Ramadan dia istiqomah bersedekah, apakah di akhir Ramadan ia tetap beramaliyah dengan maksimal. Dan di sini, kalau kita di bulan puasa ini tidak maksimal dan tidak istiqomah, di akhir Ramadannya kita tidak mendapatkan predikat takwanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lisannya, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma, siapa orang yang berpuasa imanan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan, wahtisaban, penghisaban di sini artinya hati-hati. Orang yang ahli berpuasa yang sifatnya hati-hati, itu orang yang terima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita puasa tapi ibadah jalan terus, kita puasa tapi amah jalan terus, kita puasa kunjing jalan terus, kita puasa maksiat jalan terus. Nah, di sini tidak akan dapatkan ufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Apa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila puasanya hanya mendapatkan kafar dan aus saja. Demikian dari saya, mudah-mudahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.